Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Marah tidak selamanya identik dengan dosa, karena pada dasarnya orang bisa marah tanpa dosa, namun bisa juga marah dengan berdosa. Karena kalau kita mau memperhatikan dengan jelas, pada dasarnya bukan marahnya yang dosa, karena ada marah yang membangun, ada marah yang menolong orang, ada marah yang justru memberikan kekuatan buat orang lain. Karena bukan marahnya yang dosa, namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kepada siapa kita marah itu penting. Betul nggak orang itu salah? Betul nggak orang itu layak kita marahi? Nggak semua kesalahan juga kadang-kala perlu kita marahi, karena kadang-kala seorang itu salah karena dia memang belum cukup dapat informasi dari kita, belum pernah mendapat pengajaran dari kita, belum dapat pemberitahuan yang cukup dari kita, sehingga kita tidak perlu marah, tetapi kita perlu memberikan informasinya kepadanya. Jadi kita harus jelas kepada siapa kita marah. Lalu yang kedua juga kita harus mengerti bagaimana kita marah. Apakah kita marah sambil mempermalukan orang di depan orang lain? Apakah kita marah sambil memaki dan mengutuk orang? Marah-marah seperti ini tidak ada jalan keluar. Marah-marah seperti ini tidak memberikan manfaat yang positif, sehingga marah-marah seperti ini adalah marah-marah yang membawa seseorang kepada dosa. Jadi kita harus jelas kepada siapa kita marah, bagaimana kita marah, lalu kapan kita marah. Kita juga harus jelas tahu kita harus marah kepada orang di saat yang tepat. Jangan marah kepada orang yang sebetulnya belum selesai dalam berbicara. Misalnya dia baru ngomong sepotong, kita udah marah. Belum selesai dalam memberi laporan, misalnya kita udah marah, misalnya, ya kan? Atau mungkin itu baru pertama kali dia buat kesalahan itu, kita langsung marah, ya kan? Jadi kapan kita marah juga ini penting. Lalu selanjutnya, apa tujuan kita marah? Apakah tujuan kita marah memang karena kasih, memang karena ingin memberi kemajuan buat orang, memang karena ingin melihat kedewasaan dan pertumbuhan dan perbaikan dalam hidupnya, atau kita marah memang untuk melampiaskan dendam, emosi dan kepahitan kita misalnya, ya kan? Lalu yang harus kita perhatikan juga, kata dan kalimat apa yang kita pakai waktu kita marah. Apakah tetap kata dan kalimat yang kita pakai adalah kata-kata yang membangun, atau justru kata-kata yang tidak pantas? Saudara-saudara, ini yang menentukan apakah marah saya itu berdosa atau marah saya tidak berdosa. Suami, ketika istrimu salah, kau boleh marah, kau boleh menegurnya. Orang tua, ketika anakmu salah, kau boleh marah dan menegurnya. Lalu istri, kalau suami sudah salah, sudah boleh marah dan menegurnya. Tetapi perhatikan kata-kata dan kalimat yang kita pakai, sehingga kata-kata itu tetap kata-kata yang membangun, kalimat-kalimat yang memberi dorongan, kekuatan, dan menyadarkan orang tentang kekurangan dan kelemahannya. Lalu yang keenam yang harus kita perhatikan tentang marah, ya kan? Alasan kita marah. Kenapa sebetulnya kita marah? Ingat, ada banyak orang marah sebetulnya hanya karena hatinya jengkel. Jadi dia marah bukan karena kasih, dia marah bukan karena ingin memperbaiki, tapi dia marah karena memang saya tuh lagi kesel hari ini, saya tuh lagi capek hari ini, saya tuh lagi kecewa hari ini. Nah, ini gak boleh, ya kan? Alasan kita marah harus jelas, supaya orang itu berubah, supaya dia makin dewasa, supaya dia makin bertumbuh. Karena seperti itu Tuhan begitu sabar kepada kita. Ada saat
tempatnya dia marah, tapi dia marah untuk memulihkan kita supaya kita kembali hidup di dalam anugerahnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-hari ya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita memang sedang membahas tentang amarah, karena amarah ini bisa menyengsarakan hidup kita. Amarah ini bisa membawa kita pada langkah-langkah yang keliru. Dan amarah sebetulnya juga bisa membuat seseorang hidupnya sengsara, bahkan jauh dari Tuhan. Dan waktu kita bisa mengaturnya dengan baik, maka bukan hanya amarah kita menjadi berkat, tapi hidup kita akan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang amarah, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 20, 1 Samuel pasal 20 ayat 24, 1 Samuel pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-34. 1 Samuel pasal 20 ayat 24 sampai 34, demikian firman Tuhan. Dikatakan, sesudah itu bersembunyilah Daud di padang, dan ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Jonathan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Jonathan, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Jonathan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul. Perhatikan, bangkitlah amarah Saul kepada Jonathan. Katanya, anak sundal yang kurang ajar. Perhatikan kalimatnya, kalimat yang sama sekali tidak pantas sebagai raja. Anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Lihat, mulai kutuk. Lalu yang dimarahi adalah orang yang keliru. Yang dimarahikan mestinya Daud, tetapi justru dia timpakan amarahnya kepada Jonathan. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Lihat, kutuk lagi disampaikan. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Lihat, kata-katanya jahat sekali, tujuannya jelek, waktunya nggak tepat, saudara. Ayat 32. Tetapi Jonathan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Jadi ayat yang ke-33 dikatakan, lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Jonathan untuk membunuhnya. Lihat kan, anaknya sendiri mau dibunuh kan. Maka taulah Jonathan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Jonathan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Lihat saudaraku, bukan amarah yang dosa, tapi cara marah seperti kepada siapa kita marah. Dia marah jelas bukan pada orang yang tepat, saudara. Lalu bagaimana marahnya? Lihat, meledak-ledak dan mau membunuh. Kapan marah? Salah. Justru persis lagi acara bulan baru, sebuah pesta perayaan, mereka buat tindakan seperti itu salah, keliru, dan tujuannya jelas mau menghancurkan. Kata kalimat yang dipakai nggak benar, dan alasan-alasan yang jahat sekali. Nah, dari sini kita bisa melihat Saul marah kepada Daud. Alasannya sebetulnya intinya kan semua sederhana, karena iri hati. Nah, ini yang paling harus dihindari. Kenapa? Saudaraku, karena orang kalau marahnya dasarnya iri hati, maka yang pertama, dia tidak akan peka akan suara Tuhan. Orang kalau iri hati, lalu membiarkan iri hatinya kemudian berbuahkan amarah, maka dia tidak akan peka akan suara Tuhan. Sudah ingat bagaimana Kain membunuh adiknya Habel. Tuhan sudah bilang, jangan kamu panas hati, tinggalkan mukamu yang muram itu. Dengan lain kata, buang semua iri hati itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan udah ngomong, tapi dia gak bisa peka, dia gak bisa sadar. Begitupun Saul, pasti suara Tuhan udah bicara kepadanya, tindakanmu keliru. Tapi orang udah marah
karena iri hati, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka tidak akan lagi peka terhadap suara Tuhan, bahkan jadi orang-orang yang bebal, saudara-saudara. Yang kedua, orang kalau marahnya dasarnya adalah iri hati, pikirannya dan tujuannya selalu menjadi jahat. Bayangkan anak yang sendiri mau dibunuh, Daud mau dibunuh, ya kan, lihat saudara gue yang kasih dalam Tuhan, pikirannya akan dikendalikan, dikuasai, dijajah oleh hal-hal yang jahat, dan akhirnya tujuannya pun jadi jahat. Kenapa? Karena saya mau menang atas semuanya. Itu sikap orang iri hati. Dan yang ketiga, saya pelajari orang kalau marah dasarnya iri hati itu sudah nggak pakai akal sehat. Bayangkan anak yang sendiri mau dilempar tombak untuk dibunuh, saudara, ini kan namanya udah gak pakai akal sehat. Makanya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, jangan sampai kau marah karena iri, jangan sampai kau marah karena dendam, jangan sampai kau marah karena memang hatimu busuk dan menyimpan segala hal yang jahat. Bertobat, saudara, lalu kembali kepada kasih yang sejati, belajar mengampuni, belajar sabar, dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan yang keempat, saya pelajari orang kalau marah itu karena dasarnya iri hati, maka nggak ada remnya, saudara. Dia nggak akan pernah puas, nggak ada remnya, saudara. Mobil tuh jalan di tol ada rem, bisa berhenti. Orang kalau udah marah karena iri hati, karena dendam, karena kecewa, karena kepahitan, karena kejahatan dalam hati, nggak ada remnya, saudara. Dia baru puas kalau semua yang dia harapkan itu yang terjadi. Dia udah kutuk, dia udah maki, bahkan dia rancangan yang jahat itu terjadi, baru dia puas. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, belajar sabar. Kalaupun kita marah, belajar kendalikan diri, sehingga hidup kita tetap jadi berkat dalam segala perkara. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, bahkan secara khusus mereka yang taruh tangan kanan dan di dada, karena mungkin hari-hari ini mudah marah, mudah kecewa, sedang iri, sedang dendam, sedang menyimpan kepahitan. Bapak, hamba doa di dalam nama Yesus, biar kasih pengampunan, damai sejahtera senantiasa turun dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.